sedulur semua. Kembali ketemu dengan saya, Tete Rizky dari Jayakarta News Channel. Kita kembali juga jalan-jalan nih. Kali ini kita jalan-jalan di Galeri Astuti yang berada di Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta. Saya ketemu teman lama yang sudah lama sekali tidak ketemu. Beliau putri dari seorang maestro seni lukis cat minyak, Bapak Yohanes Darmo. Saya disambut dengan begitu hangat. Kemudian saya juga diajak tour house atau keliling galerinya. Ya. Saya diajak ke ruang-ruang di mana tersimpan lukisan-lukisan dari ayahandanya. Satu ruangan yang begitu tertata rapi dengan indahnya. Di setiap sudut ruang ada lukisan-lukisan. Kemudian saya diajak ke satu ruangan, saya diajak ke resto yang bernuansa, ya ada nuansa Bugis gitu ya, karena di situ terdapat banyak patung. Ya, nuansanya begitu indah. Bulan menerangkan dengan begitu ramahnya kepada saya tentang resto ini, karena memang Bulan mendesain ruangan ini dengan begitu apiknya. Dia tata sedemikian rupa sehingga multifungsi ya. Ada banyak ruang yang dia tata. Jadi ada kamar-kamar yang biasa dia sewakan. Kemudian di situ juga ada fasilitas kolam renang dan macam-macam. Di setiap kamar dipenuhi dengan berbagai hiasan atau aksesoris begitu. Dan tidak lupa juga di setiap ruangan kamar itu selalu ada lukisan ayahnya, karena memang Bulan menyiapkan ini semua untuk dipersembahkan bagi ayah dan seluruh keluarganya. Satu museum kecil. Nah, rumah ini juga biasa digunakan untuk menginap tamu luar jika mereka sedang berkunjung ke Indonesia, utamanya Yogyakarta. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bulan, putri dari Bapak Yohanes Darmo Astuti, sang maestro seni lukis cat minyak. Salam budaya. Salam budaya. Sedulur semua, ketemu lagi dengan saya Tete Rizky dari Jayakarta News Channel. Saya akan berbincang dengan teman lama saya yang lama sekali tidak ketemu, dan ternyata hari ini saya ketemu dan luar biasa. Beliaunya sudah punya galeri yang nanti akan kita korek ya. Apa saja yang sudah beliau kerjakan selama ini, selama saya tidak ketemu dengan beliau. Mbak Bulan, apa kabar? Halo Mbak Tete, aduh sudah lama ya, sudah ya bertahun-tahun ya, bertahun-tahun ya. Mbak Bulan, ini lama sekali kita nggak ketemu, dan seingat saya kan rumahnya dulu tidak di sini. Ini ada di daerah Bantul, saya ya, berada di daerah Bantul di ya. Bangunjiwo, Kasihan Bantul. Nah, ya, seingat saya kan dulu tidak di sini di ya. Keraton ya. Di
di daerah Keraton, di Ngasem itu ya. Ya, di Ngasem, di Gading, Blongkong Gading, Kumendaman, Tirtodipuran, terus terakhir di sini. Di sini. Ini di sini tahun berapa, Mbak? Tahun 2005 saya. 2005. Nah, Tapi saya masih tinggal di kota, di Keraton juga. Jadi wirawiri ya? Iya, wirawiri. Nah, selama kita tidak ketemu nih, saya biasa panggil Wulan ya, jadi untuk supaya lebih akrab. Gini, Wulan, selama tidak ketemu itu kemana saja ini? Sebenarnya saya mulai umur 26 saya wirawiri dari Indonesia ke Eropa, Itu tahun? khususnya di Belanda. 2006. 2006. Saya sudah wirawiri sini Eropa karena saya kan ada juga kebetulan konsultan suatu perusahaan di Belgium dan di Belanda. Nah, jadi saya hidupnya dua gitu. Ya kembali lagi wirawiri tadi ya. Nah, gini, kalau saya lihat dari waktu kita ketemu tadi ya, awal ketemu itu saya lihat di sana ada pendopo, kemudian saya turun ada, ini suasananya enak sekali. Ini siapa yang mendesain ini, Mbak Wulan? Ini desain saya sendiri. Sebetulnya saya punya cita-cita waktu itu bahwa semua karya dari keluarga saya, dari ayah saya sampai anak saya kumpulkan di sini. Jadi mulai dari ayah saya pasti paintingnya ya, lukisannya, cat minyaknya ya itu. Tapi yang karya saya ya ini kanvas saya, tanah ini, tanah saya ini ya saya lukis dengan bangunan dan interior. Ide saya dengan bertemakan konsep Buddhism. Jadi nggak jauh dari spiritual, ketenangan, terus menikmati seni ayah saya gitu. Nah, jadinya semuanya komplit gitu. Ya. Kalau melihat dari depan itu kan ada icon, ada apa tulisan tadi di sana ya. Jadi ada art gallery gitu ya. Astuti Gallery. Ya, sebenarnya nah, itu berarti kan ini terkonsep sebagai satu galeri gitu ya. Oke. Ada berapa ruang ini, Mbak? Nah, sebentar, terkonsep menjadi galeri ya. Jadi semua ruangan di sini itu kumpulan dari karya seni ayah saya. Jadi homestay hanya atribut untuk galeri ini, isinya seni, yaitu rumah seni dari ayah saya dan keluarga saya. Dan saya juga yang mendesain ini adalah saya. Nah sebenarnya ini hadiah museum kecil untuk ayah saya. Saya desain, saya interiorkan. Nah ini hadiah untuk ayah saya. Jadi museum kecilnya ayah saya. Dan anak-anak saya dan saya. Ya. Gitu. Jadi kita kan sepertinya tidak ketemu itu selepas SMA, Mbak. Iya. Itu apa, Mbak Wulan dulu ini, Pak? Sekolahnya di desain interior atau apa dulu? Waduh, jauh sekali. Dulu semua saya di financial banking, ekonomik. Jadi cenderung itu ke bank atau ke commerce ya. Jadi saya diploma banking. Nah, ekonomik ya. Tapi ini jadi talent saya itu otodidak. Seperti ayah saya. Jadi ayah saya sebagai pelukis. Bukan belajar teori di akademik, tapi dia malah harus mengajar di akademik di ISI waktu itu bersama Pak Amri Yahya, Pak Widayat kalau nggak salah, ada 4 seniman. Pak Ardianto, mungkin Pak Sabto kalau nggak salah itu. Jadi di situ semuanya mengajarkan walaupun mereka backgroundnya bukan di art akademik ya. Kalau Wulan lebih ke desainnya ya, desain bangunan ya. Sebenarnya konsep saya konseptor. Jadi konseptor bisa di apa aja gitu, bisa di bangunannya, bisa di lukisannya. Saya sebenarnya manajer dari ayah saya juga gitu. Kalau beliau mau melukis itu pasti diskusi sama saya apa yang harus aku lakukan. Saya kasih ide-ide gitu untuk saya. Jadi lukisan ayah saya yang bisa membaca
selain ayah saya juga saya pribadi gitu. Mbak Wulan, kalau untuk turunan ya, turunan seninya itu kalau khusus untuk Mbak Wulan, kalau Bapak kan dilukis ya. Kalau Mbak Wulan adakah di misalnya lukis atau musik atau apa gitu, ada nggak? Saya konseptor, bisa apa saja? Ya, itu untuk seninya ke desain. Desainnya. Bisa desain ruangan. Khususnya interior. Bisa furniture, bisa bangunan. Ya. Semuanya ya. Jadi yang berbau seni yang kita konsepkan. Lalu saya melihatnya ini begitu masuk tadi banyak patung-patung Buddha. Nah, apa itu? Ada filosofi mungkin dari ini bangunan konsepnya ini? Kan Buddhism juga. Jadi kok bisa ke sana? Itu proses hidup dari saya sebenarnya. Saya tuangkan ke building ini. Jadi konsepnya Buddhism itu proses hidup saya untuk menjadi menjadi tenang. Goal saya kan tenang dan menyatu dengan alam, universe, dan menyatu dengan Tuhan gitu. Nah, kalau tadi dikatakan Mbak Wulan kan konsultan bisnis untuk ekspor. Untuk ekspor. Itu Mbak Wulan sendiri praktisi untuk ekspor itu sendiri atau tidak? Saya sebenarnya itu juga kalau orang Jawa bilang gelinding aja, proses juga. Karena saya kan sebenarnya ilmu teori saya kan manajemen ekonomi tapi di banking ya. Nah itu aku pikir itu basic saya untuk melangkah ke sana. Kemudian dan kita yang lainnya melengkapi kemudian ya. Dapat di akademik ini apa namanya, tapi teori dengan praktek beda. Betul. Saya ilmunya dapat di praktek aja. Nah, di luar negeri itu berapa tahun Wulan di sana? Dari umur 26, saya 54 sekarang. Dari umur 26 lumayan. Jadi saya mulai nggak ke sana lagi waktu saya buka ini. 2012. 2012. Saya buka, saya building ini 2005, selesai 2010. Karena lama karena stay di Jogja ini. Bukan saya wirawiri dan satu. Kalau membangun ini saya dengan mood ya seperti seniman karena saya membangun ini bukan untuk building biasa gitu. Jadi building yang spesial untuk disajikan untuk nilai seni. Jadi harus dengan mood, dengan kalau orang Jawa bar dan restoran yang berkonsep Buddhist bar. Ya. Kemudian ada di sebelah sana agak turun lagi itu ada kolam air. Kalau orang Jawa bilangnya tandon air lah. Tandon air. Nah, ada filosofinya mungkin. Filsafatnya begini. Suatu rumah tempat kalau hunian itu kita harus melihat feng shui-nya. Kita melihat sosok kejawaannya karena saya orang Jawa. Nah, itu di depan itu ada joglo yang dari materialnya dari rumah limasan. Rumah limasan itu kita rangkum untuk joglo. Nah, untuk joglo dari kayu yang 300 tahun lamanya. Nah, itu simbol saya sebagai orang Jawa. Hunian ini itu di sana orang Jawa gitu. Nah, itu pemerintah sekarang menggalakkan bukan homestay yang pada umumnya. Karena homestay bisa menjadi pondok wisata atau rumah wisata. Kalau homestay yang dulu bilang homestay itu rumah wisata hanya rumah dan 3 kamar. Tapi kalau pondok wisata itu bisa lebih dari 3 kamar. Ini ada 9 kamar. Itu dan konsepnya bukan penginapan aja. Jadi kita duta sebagai budaya. Kita jadi ada ciri khas ya. Kita mengenalkan tamu tentang budaya. Entah cagar alam, entah cagar alam Borobudur, Prambanan, Kraton, Taman Sari dan sebagainya. Menu juga menu Jawa, daerah gitu daerah Jawa. Kalau di Jawa Jawa. Pondok wisata kalau di Jawa Jawa. Nah, itu semua terkonsep
ya kita eksplornya bisa mengekspresikan seninya ayah saya, seni tempat saya berkarya, lalu juga menu-menu aktivitas yang kita punya seperti yoga. Jadi di sini selain sebagai galeri seni lukis, Ya. ini juga sering ada aktivitas ya. Yang kebetulan Ya. saja hari ini belum ada aktivitas gitu. Belum sebelum setelah waktu corona enggak ada. Agak berkurang gitu ya. Ya, memang membatasi ya, membatasi. Kita tidak ada kegiatan, tapi sekarang kayaknya sudah membuka kan. PPKM sudah dibuka. Ini akan berkegiatan lagi ke depannya. Oke. Matur nuwun Wulan. Terima kasih. Demikian sedulur semua bincang-bincang kita dengan teman lama saya, Mbak Wulan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi sedulur semua jika akan ke Jogja, kemana? Ke Astuti Galeri. Sampai jumpa. Salam budaya.